I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Tugas video mata kuliah perencanaan pembelajaran PAI dengan judul materi pengembangan silabus atau tujuan pembelajaran dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar. Acuan kegiatan pembelajaran yang pertama kompetensi inti, yang kedua kompetensi dasar dan indikator pencapaian, yang ketiga tujuan pembelajaran. Yang pertama kompetensi inti, yaitu terdapat 4 poin. Yang pertama, kompetensi sikap spiritual, kedua, sikap sosial, ketiga, pengetahuan, dan keempat, keterampilan. Adapun kompetensi dasar, yaitu siswa atau mahasiswa dapat memahami apa yang disampaikan dalam video tentang tujuan pembelajaran dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Adapun indikator pencapaian, yang pertama, mahasiswa dapat memahami apa yang dimaksud tujuan pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami apa yang dimaksud dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Lalu, apa sih tujuan pembelajaran? Yaitu mahasiswa dapat memahami materi yang disampaikan dengan metode ceramah plus yang dikombinasikan dengan Computer Assisted Language Learning dalam bentuk video. Hai, saya Susanti. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Agama Islam Syamsul Ulum Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Saya dari semester 3, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang pengembangan silabus, tujuan pembelajaran, rencanaan pelaksanaan pembelajaran, dan modul ajar pada mata kuliah perencanaan pembelajaran PAI. Pertama yaitu pengembangan silabus. Apa sih silabus? Adalah rencana pembelajaran pada suatu dan kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan alat belajar. Silabus juga merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Silabus juga merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah. Apa saja sih langkah-langkah pengembangan silabus? Yang pertama, mengkaji standar kompetensi dasar dan kompetensi dasar. 2. Mengidentifikasi materi pokok pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam pencapaian kompetensi dasar. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kelima, yaitu penentuan jenis penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan. Pengukuran kerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek, dan produk. Yang keenam yaitu menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedamaian, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Yang ketujuh yaitu menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan
objek dan bahan yang akan digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, lingkungan fisik, alam sosial, dan budaya. Lalu apa sih tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran adalah sebuah istilah yang digunakan dalam kurikulum pendidikan Indonesia untuk mendasarkan kompetensi berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang luas yang harus dicapai, dimiliki, dan dikuasai oleh peserta didik dalam suatu kegiatan pembelajaran. Apa sih fungsi tujuan pembelajaran? Yaitu tidak hanya sebagai komponen yang melengkapi rencana pelaksanaan pembelajaran saja, tapi ada beberapa fungsi penting yang perlu kita ketahui. Pertama, menjadi arah dan tujuan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua adalah sebagai bukti akuntabilitas kinerja guru. Yang ketiga yaitu menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan. Yang kedua yaitu akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran atau sering kita sebut dengan RPP. Apa sih RPP? Adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dan standar isi dan dijabarkan dalam silabus. RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. Persiapan di sini dapat diartikan persiapan tertulis maupun persiapan mental, situasi emosional yang ingin dibangun, lingkungan belajar yang produktif, termasuk meyakinkan pembelajar untuk mau terlibat secara penuh. Rencana pelaksanaan pembelajaran dengan silabus mempunyai perbedaan, meskipun dalam hal tertentu mempunyai persamaan. Silabus memuat hal-hal yang perlu dilakukan siswa untuk menuntaskan suatu kompetensi secara utuh. Artinya, dalam suatu silabus ada kalanya bebas kompetensi yang sejalan akan disukai sehingga perkiraan waktunya belum tahu pasti berapa pertemuan yang akan ditentukan. Sementara itu, rencana pelaksanaan pembelajaran adalah penggalan kegiatan yang perlu dilakukan oleh guru untuk setiap pertemuan. Apa sih tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran? Yang pertama, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar pengajar. Yang kedua adalah dengan menyusun rencana pembelajaran, acara profesional, sistematis, dan berdaya guna. Maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kayak yang logis dan terencana. Apa sih fungsi perencana pelaksanaan pembelajaran? Adalah sebagai acuan guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar mengandung sequencing yang pada pembuatan urutan penyajian lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu modul ajar adalah satu cara pengorganisasian materi pelajaran yang memperhatikan fungsi pendidikan strategi pengorganisasian materi pembelajaran. Apa sih tujuan modul ajar? Yaitu untuk memperjelas dan mempermudah penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbal. Yang kedua, mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera baik siswa maupun guru. Yang ketiga, agar dapat digunakan secara tepat waktu bervariasi seperti untuk meningkatkan motivasi dan gairah belajar. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan kemampuan dalam berinteraksi langsung dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya yang memungkinkan siswa belajar secara mandiri, sosial, kemampuan, dan minat. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan siswa dapat mengumpulkan atau mengevaluasi sendiri hasil belajarnya. Lalu apa sih fungsi dari modul ajar? Adalah modul pembelajaran sebagai salah satu media pembelajaran. Baik teman-teman semua, segitu dulu penjelasan dari saya tentang pengembangan silabus, tujuan pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan modul ajar pada kesempatan kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman semua dan bisa membantu tugas penilaian mandiri pada mata kuliah perencanaan pembelajaran PAI. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.